Ibu bapak, melanjutkan ngaji kita masih tentang bab wudhu. Bab wudhu telah kita bahas. Pembahasan yang pertama, sunnahnya bersiwak. Sunnahnya bersiwak sebelum wudhu, sikatan saderenge wudhu. Yang kedua, menerangkan rukun-rukun wudhu. Rukun wudhu ada niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan beserta, tidak sampai ya, beserta kedua siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki beserta mata kaki, tartib. Itu Imam Syafi'i. Setelah itu kita bahas agak panjang mengenai kepala. Kepala itu diusap jumhuril ulama atau semua ulama mengatakan fardu ngusap kepala. Cuma seberapa, lah itu ada perbedaan. Imam Maliki, Imam Hambali menerangkan wajib seluruh kepala. Imam Hanafi, Imam Syafi'i sebagian kepala. Sebagiannya berbeda. Kalau Imam Hanafi sebagian itu seperempat. Kalau Imam Syafi'i cukup sehelai rambut saja cukup, asalkan rambut yang ada di kepala. Pembahasan berikutnya adalah mengenai tata cara untuk mengusap kepala. Karena kepala itu yang paling aman sebenarnya diusap seluruhnya, paling aman. Karena berarti 4 imam ini mengatakan sah. Tapi kalau mengusap cuman 1/4, ini yang sah 2 imam, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Lek mengusapnya model awake dhewe sithik mawon, itu sing sah cuma Imam Syafi'i saja. Kemarin cara mengusap kepala itu ada 3 minimal. Mulai dari paling depan ke belakang sampai jitok dibalekno. Yang kedua adalah dari jitok ke belakang dikembalikan ke belakang lagi. Yang ketiga dari bun-bunan ke depan ke belakang, setelah itu balik ke bun-bunan. Itu 3 cara untuk mengusap kepala. Tasih emut sedanten nggih insyaallah. Nggih muga-muga emut terus dilakoni. Niku ilmu manfaat. Ngoten nggih, ilmu manfaat. Yang selanjutnya kita bahas kemarin adalah mengusap telinga. Mengusap telinga jumhuril ulama mengatakan tidak wajib, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tetapi kemarin juga dijelaskan bahwasannya ada hadis Nabi yang menerangkan bahwasannya telinga termasuk kepala. Berarti telinga itu wajib dibasuh. Tetapi yang jelas ke-4 imam ini sepakat bahwasanya telinga hukumnya sunnah tapi tidak wajib. Ngoten niki wudu tok niki wis rada dawa niki. Kita lanjutkan hadis ke-34. Wa an Abi Hurairah talan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzas taiqadha nalikane nglilir tangi sapa akadukum salah suwijine sira kabeh nglilir min naumihi saking turune akadukum fal yastansir mongko nyesepo banyu irung. Pripun lek manani banyu disesep nang irung terus dijebresno. Nah niku lek dawa maknane nggih. Yastansir mongko nyesepo banyu irung sapa ahadukum salasan kelawan kaping 3. Fa inna syaitana mongko sak temene setan iku yabitu nginep sapa setan
ala khaisumihi ing atase bolongan irunge ahadukum. Muttafaqun alaih. Kita terjemah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu bangun dari tidur, maka hendaklah ia menghisap air ke dalam hidungnya 3 kali dan menghembuskannya keluar, karena setan tidur di dalam rongga hidung itu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ibu bapak sekali lagi, ada beberapa nggih, walaupun ya tidak motivasi ini, ada beberapa dulu zaman Ibnu Sina. Ibnu Sina itu terkenal tokoh kedokteran dari orang Islam. Itu Ibnu Sina, sangat terkenal. Jadi ilmu kedokteran itu mayoritas rujukannya adalah ke Ibnu Sina itu. Ibnu Sina. Lah Ibnu Sina itu setelah diteliti oleh para dokter itu mayoritas memang menggunakan konteks-konteks Quran dan hadis. Salah satunya ini Ibu Bapak, salah satunya bahwasanya hidung kita ini tanpa kita sadari sebenarnya sangat kotor. Kata dokter ngoten. Sebabnya kenapa? Untuk yang lain itu tidak menyaring seperti hidung. Telinga ini tidak ada hembusan, walaupun kan mboten enten. Ambekan lewat kuping mboten enten, ngoten nggih. Ambekan itu lewat hidung dan mulut. Tapi mulut kita kalau kita bernafas mayoritas mingkem. Kecuali lek mari lari pagi menggos-menggos, niku baru mengo, kan begitu. Tetapi di dalam mulut ini tidak ada rambut, sehingga kotoran langsung masuk ke dalam tubuh. Berbeda dengan hidung. Hidung itu tempat kita bernafas, keluar masuknya nafas, dan di sana ada rambut yang menyaring. Maka betapa sebenarnya hidung kita itu sangat kotor. Walaupun mohon maaf tidak diperintah hadis sekalipun, sebenarnya kalau kita memang menyadari maka hidung kita itu sebaiknya sering dicuci. Lah nyucinya bagaimana? Ya gak koyok kelambi dikum dengan deterjen, mboten, tetapi dibuat untuk seperti berkumur. Mulut kita saja Pak, itu kalau kotor kan luar biasa, ndak enak. Tapi karena kita merasa maka berkumur itu biasa, wis kadung kulino. Anak kita pun, kita sejak kecil pun lek arepe turu dikongkon gosok gigi. Kita sing sering lupa bahwasanya hidung kita juga kotor. Nah ini sing rada sering, sing rada saya juga mohon maaf, nggih, saya lihat jarang sekali orang yang wudu, nggih, kecuali lek panjenengan orang-orang wis mendino ngaji, nggih. Orang-orang yang enggak ngaji coba jenengan lihat. Kalau wudu ya cuman berkumur. Jarang nggih yang istinsar, jarang nggih. Makanya ini adalah satu juga sama kotornya. Yang kedua juga diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka monggo. Jadi niki palah ini konteksnya setelah tidur. Setelah tidur itu mohon maaf ya, kita kan nggak bisa kontrol. Kalau kita jalan-jalan sekarang pakai masker, pakai nopo kan terkontrol. Hidung mosok lek turu pakai masker awake dhewe. Kan malah boten. Lah ini justru kotor, Pak. Ya tapi sekali lagi, lah awake dhewe wong Islam. Lek gur niat ngresiki hidung ya dadi resik menten tok, gak oleh apa-apa. Tapi kita niati, kita sedot air ke dalam hidung, mari ngono disemprot melaksanakan perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ya oleh ganjaran irunge tetap bersih. Lah gitu loh Pak. Niki Masya Allah, kula mbayangke ngoten nggih, kula nggih gak pengen, tapi saya ndak yakin Pak agama lain sedetail ini cara untuk mengajari umatnya. Kula nggih, kan saya di Kementerian Agama. Saya banyak punya teman dari Kristen, dari Katolik, dari Buddha, dari Hindu, dari Konghucu ada memang nggih. Ya kalau kita tanya, kita diskusi, ya mayoritas hal-hal yang global, tidak hal-hal yang sangat rinci demikian. Mboten kula nggih wis sering jagongan nggih guyon ngoten. Ndak berarti apa ya? Sering juga kita mendengarkan ceramah-ceramah mereka, khutbah-khutbah mereka global sekali. Awake dhewe Pak, sampai hidung kotor itu bagaimana cara membersihkan. Setelah ini bab kita tentang qadil hajat, tentang bagaimana kita cawik dan lain sebagainya. Lho niki lek dipikir enek sing gregetno, Islam kakean rengkek, kakean aturan, ya entuk sing model lelek ngoten, cangkem-cangkem elek. Nah, tapi sing mikir positif, alhamdulillah saya dikai hidayah nang Islam. Seluruh kehidupan kita ada aturannya di dalam agama Islam, itu yang luar biasa. Istinsak monggo niki dibiasakno. Gus Imam kadang-kadang wahing awal-awal Pak. Awal-awal lek mboten saged lak wahing Pak, kebanteren sebabe. Wacing wonten niki. Niku awal-awal. Kalau dilatih terus bersih Pak hidung itu. Bersih. Dan kata lho Pak, kula nggih mari duduk dokter niku napa nggih. Ya penyakit kita yang dari hidung itu sangat banyak. Termasuk hidung ini menurut penelitian ini adalah tempat bernafas yang paling bagus. Yang paling bagus itu dari hidung, bukan dari mulut. Lah makanya hidung ini kotor lah, itu kan luar biasa. Makanya monggo lah minimal sehari 5 kali waktu kita wudhu niki hidung kita dibersihkan. Ngoten lho Pak, niki insyaallah ngoten nggih. Mboten insyaallah nggih, lek cara kula nggih mesti wong nek hadise. Manfaatnya sangat luar biasa banyak. Ngono tok lho Pak Imam. Nggih monggo dilakoni nggih cilik-cilik niku wau sing dilakoni ngoten. Pun. Syaitan mengalir di dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Setan itu memang itu ada hadis itu mengalir pada darah kita. Saking dekatnya setan dengan kita, luar biasa. Makanya sak ngrek sak nek itu kita selalu digoda oleh setan. Ia menguasai jiwa pada waktu berjaga walaupun tidur. Awake dhewe melek, setan juga selalu. Awake dhewe tidur apalagi. Makanya lek wong-wong tuwek biyen saya masih ingat betul arepe turu lho dikongkon wudu. Lho kan aneh. Arepe turu dikongkon wudu. Lah nanti tidur lak batal lagi. Enggak. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya yang membatalkan wudu itu setelah bangun. Waktu tidur sebelum bangun itu masih dalam posisi seperti dia akan tidur. Makanya mohon maaf, kita sebelum tidur itu kok awake dhewe niku wudu. Setelah itu membaca tasbih, membaca Quran, terserahlah. Lah, apakah sopan Pak kita sebelum tidur membaca Quran? Masya Allah kadang-kadang mikirnya aneh-aneh. Berarti mengani misuh-misuh. Terus keturun, ayo luwung to Pak nggih. Maca kulhu ping 1000 keturun. Lah iya luwung ah. Niku yo ana sing protes ah. Niku mboten sopan Gus. Wong turu kok maca Quran niku rada di demok bathuke gak tapi anget ngoten mawon. Nggih ngaman kandha. Ya timbangane misuh-misuh ping 1000 terus keturun lah ya luwungan maca kulhu ping 1000 terus keturun ngoten lho. Lah ini diriwayatkan sebuah hadis kalau mau kita ketiduran Pak. Maca kulhu oleh ping 5 keturun selama kita tidur ditulis kita membaca kulhuwallahu ahad. Nah, turunnya awake dhewe segeran Pak, lumayan Pak.
turu jam 09.00 tangi jam 2 10 11 12 1 2 5 jam Pak maca kulhu napa gak mimiren lambene anggite. Wah niki lumayan. Kita wudu di sana Pak, Masya Allah dijaga. Malah justru ngapunten lek enten wong Banyuwangi tah wong Tulungagung ngoten nggih. Wah itu ilmu tenun, ilmu santet itu bisa masuk kalau orangnya tidur. Orang terjaga itu sehebat apapun santet ndak bisa masuk Pak. Niki jerene ngoten lho. Ibu saya kelahiran Banyuwangi, saya masih kecil tuh Masya Allah. Memang di sana itu ada tradisi ndak tahu Pak ya. Saya punya Pak Le itu di Singonjuru itu wah terkenal sak kecamatan ahli santet kabeh ngoten. Wah rek cilik-cilik kula cek kelingan bola pingpong itu loh Pak. Bola pingpong itu kan besar Pak. Wah itu dimasukkan dalam botol yang kecil ya didudul. Itu kalau belum bisa dilok-lok nih mbek kancane mbiyen. Wis sakmene kok gak iso nglebokne bal pingpong di dalam botol itu. Nggih jedul-jedul nggih masuk Pak. Mari cilik-cilik ini zaman dulu tapi sekarang tidak tahu ya. Zaman dulu itu kayak sudah mendarah daging di sana arek cilik-cilik itu sudah biasa gitu ya. Jadi pitik napa ayam jalan itu ditek gitu langsung jatuh gitu ya anak kecil itu gitu. Nggak, saya menerangkan bahwasanya ya ilmu begitu itu dari Allah Pak, semua dari Allah. Tinggal penggunaannya untuk hal yang positif atau hal yang negatif sama semua Pak. Anggit jenengan ilmu-ilmu yang bagus itu tidak ada madaran ada Pak. Wong pinter nggih ahli korupsi ya Pak kadang-kadang. Loh kan ada juga. Lah ilmu semacam itu ada tiga api bisa-bisa. Lah ilmu tentang pemerintahan, tentang matematika, tentang fisika bagus-bagus digawe elek nggih. Elek lho ngoten lho nggih mboten kok malah masuk ke sana. Saya menerangkan bahwasannya orang akan tidur, orang bangun tidur itu terus Pak digoda oleh namanya setan. Makanya Nabi di sini sampai kadang-kadang gak masuk akal tadi ya di hadis, istinsarlah kamu, cucilah hidungmu karena hidungmu itu tempat cangkruane setan. Jadi ini Pak, niki tempat cangkrukane setan. Lah makanya timbangane hidung jenengan dicangkruki setan bendino. Lah marilah kita bersihkan minimal sehari 5 kali. Lah kan ngoten Pak. Setan duduk di bagian atas lubang hidung. Karena lubang hidung merupakan jalan yang tembus ke hati dan tidak mempunyai penutup seperti yang ada pada kedua telinga. Telinga itu bisa nutup Pak katanya, tidak bisa lanjut. Kalau kucing, nah ngaten nggih. Kucing itu paling takut kalau telinganya terkena air karena tembus, tidak seperti telinga kita. Telinga kita itu kalau kemasukan air tidak bisa terus Pak. Itu ada penutupnya, katanya begitu. Katanya dokter-dokter begitu. Kalau kucing bisa mati Pak. Kalau kena telinganya, setelah itu karena dia tidak ada sensornya langsung masuk ke jantungnya dan bisa meninggal. Tapi ini saya bayangkan Pak, Nabi mohon maaf Pak, kita melihat basyariahnya. Nabi seorang manusia normal. Kan basyarun lakal basyari kan ngoten nggih. Manusia normal. Nabi niku lek mboten dahar nggih ngele Pak. Nah, lek mboten ngunjuk yang ngelak, kepanah Nabi nggih geten. Dadi Nabi niku ora kok sakti mandraguna tinatah mendat dinara menter lho. Kadang-kadang wong niku aneh-aneh. Nabi niku kepanah ya geten ngoten lho Pak. Lah niki saya bayangkan Nabi tahun sekitar 600 Masehi yang lalu. Lahir 570 sekian Pak. 600 Masehi yang lalu. Berarti berapa Masya Allah sudah bisa meneliti hidung yang bisa tembus langsung, tidak seperti telinga. Wah ini luar biasa. Sedangkan kedua telinga merupakan tempat kencing setan, sehingga yang seperti yang telah dijelaskan dalam hadis yang lain. Makanya lungguhe setan itu di hidung, lek nguyuh niku nang kuping.
Wah, cek gak enake awake dhewe Pak nggih. Masya Allah cek kurang ngajare setan itu ya. Lungguhe nang irung, nguyuhe nang kuping awake dhewe niku lho Pak. Makanya ya marilah kita perbanyak a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lah kadang-kadang seweneng ya bolan karo setan ngoten nggih. Hidung pun merupakan tempat cair dan kotoran berhimpun, dan oleh karenanya amalan istinsar ini sangat tepat untuk dilakukan. Cara menghalau setan dalam keadaan hina dan rendah supaya tidak duduk di dalamnya ialah dengan cara beristinsar. Jadi istinsar itu ya air dimasukkan dalam hidung, disemprotkan. Ini memang mohon maaf tidak sepopuler berkumur. Lek berkumur itu populer sekali. Sampai obat kumur itu kan enten Pak nggih. Macam-macam. Tapi kula dereng nemu obat istinsar itu pun enten apa dereng? Sing dilebokke irung niku lho Pak. Dereng enten nggih. Dereng enten. Lek kumur sudah ada. Makanya kedua-duanya itu sunnah. Kalau mohon maaf ibu bapak, kalau kita mengkaji yang lain, justru istinsar sama berkumur itu lek iso jadi satu. Mohon maaf, saya praktekkan begini. Air sekali cambuk, ini kan air ini sebagian untuk berkumur, sebagian untuk beristinsar. Tapi sekali lagi saya matur, lek urung kulino ojo. Sida wahing jenengan ken. Urung kulino. Mrikine kumur, mrikine mlebu, alah. Niki lek urung kulino aja. Lek wis kulino itu sunnahnya langsung dua. Jadi satu kali cawuk untuk berkumur sama istinsar. Lek urung masih mohon maaf, masih kita mulai belajar ya kumur dhewe ping 3 dibuat baru istinsar atau dibalik. Dua-duanya boleh, Pak. Boleh istinsar dulu, boleh berkumur dulu. Sing paling bagus adalah bersama berkumur dengan beristinsar. Tapi nggih jajal mungkin dijajal dhisik Pak. Dijajal dhisik wahing napa mboten. Lek wahing ya panas irunge, ngoten lho Pak. Panas Pak nggih irunge.